Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel YouTube aku, Widiasya. Nah teman-teman, udah lama banget aku nggak upload video. Menarik sekali pembahasan kita di video kali ini. Stay tune, simak terus videonya sampai akhir, jangan di skip. Untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Ke pembahasan, aku akan tanya kabar kalian dulu, gimana semuanya di rumah, semoga selalu sehat ya, dijaga anak dan keluarganya. Di kesempatan video kali ini aku akan membahas tentang speech delay ya, yang paling sering terjadi itu penyebabnya apa. Tanpa disadari orang tua sering kali melakukan keempat hal ini, hingga inilah kenapa bisa terjadi keterlambatan berbicara. Nah jadi teman-teman semuanya, rekan guru, kalian pasti menemukan salah satu ataupun 2-3 anak dalam kelas itu yang mengalami keterlambatan berbicara. Apa sih penyebabnya? Nah, tujuan adanya video kali ini, tujuan penjelasan video kali ini, semoga rekan-rekan guru bisa membantu memberikan pengertian ya kepada wali murid, menjelaskan, hindari kesalahan-kesalahan ini agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, apa saja sih ya yang paling sering dilakukan orang tua sehingga Anak bisa terjadi keterlambatan berbicara. yang pertama adalah, ini pasti udah nggak asing lagi kan. Yang pertama itu kebiasaan orang tua berbicara cedal. Nah ya, jadi untuk para orang tua ya, wali murid, sangat-sangat minta tolong untuk berbicara dengan bahasa yang baku itu lebih baik ya, ataupun dengan bahasa ibu, tapi dengan catatan jangan menggunakan bahasa yang cedal gitu, yang seharusnya makan disebutnya dengan maem gitu. Kalau makan ya makan gitu nih. Nah, ada lagi nih ya, aku kasih contoh nih, teman aku ya, dia punya anak, dia bilang susu itu tutus, mama mau tutus. Kan jauh ya susu sama tutus gitu. Nah jadi hal ini orang tua tuh sering kali mengiyakan aja ketika anaknya tidak bisa berbicara, itu tidak ada pembenaran. Udahlah, udah kebiasaan, nanti juga berubah sendiri. Nah ini jangan diubah pola pikirnya ya. Alangkah lebih baiknya menggunakan bahasa yang baku, bahasa Indonesia itu lebih baik. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena ketika anak ini dibiasakan dengan bahasa yang baku, dengan bahasa Indonesia gitu ya, yang baik dan benar, anak akan lebih mudah mencerna apa yang kita katakan. Kemudian anak juga lebih mudah untuk belajar bahasanya. Yang kedua nih, nah ini yang kedua, zaman sekarang itu banyak sekali orang tua yang membiasakan anaknya dengan HP. Misalkan anaknya makan, asal anaknya diem aja mau makan, dikasih HP gitu ya. Orang tuanya bersih-bersih, anaknya diberikan HP. Apa yang terjadi? Ini adalah yang mengurangi anak untuk interaksi dengan orang sekitarnya, sehingga bahasa yang dia dapat itu ya itu aja gitu. Fokusnya dia menjadi jiwa-jiwa yang individualistik gitu ya, tidak merespon orang sekitarnya. Yang ketiga, kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak ya. Jadi di sini ya, orang tua sering-sering anaknya diajak ngomong ya. Kadang-kadang orang tua tuh suka males ngomongin anak, pusing ngadepinnya kalau misalkan udah ngomong tuh ngomong terus. Padahal itu adalah hal yang bagus untuk perkembangan anak itu sendiri gitu. Ini udah tidak diajak berbicara, jarang diajak ngobrol, kemudian juga orang tua sering nih ngomong sama anak tapi dengan bahasa yang cedal. Nah ini juga salah. Harusnya sering berbicara dengan anak, berkomunikasi, bercerita, ngobrol ya, sharing dengan anak, tapi gunakanlah dengan bahasa yang baik dan benar gitu. Kurangi HP-nya ya kalau tidak ingin terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi ya, untuk menghindari anak keterlambatan dalam berbicara. Nanti nih udah masuk sekolah, kemudian anak orang udah sampai mana, anak kita sampai mana, karena tidak mengerti apa yang guru ajarkan, karena masih susah dalam berbicara, tidak bisa menghafal alfabet, tidak bisa mengingat alfabet. Nanti yang salah siapa? Gurunya ya. Jadi
balik-balik lagi nanti gurunya yang disalahkan. Yang keempat nih, nah ini banyak terjadi juga orang tua tidak menyadari kalau anaknya itu mengalami keterlambatan berbicara. Udah usia 4 tahun, usia 3 tahun tapi anak masih juga tidak bisa berbicara gitu ya, tidak bisa responsif. Jadi untuk hal ini sebaiknya orang tua itu menyadari, oh anak saya ini masih susah berbicara, apa sih solusinya? Dicari gitu. Bisa juga kontrol ke rumah sakit, itu ada kok terapi berbicaranya. Kebanyakan orang tua sekarang tidak menerima itu, tidak menerima kenyataan itu gitu. Nanti juga bisa kok berbicara, nanti ini bla 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 segala macam. Kakaknya dulu juga gitu, lama juga berbicara bla. Ubah mindset pikirannya ya untuk lebih peka terhadap perkembangan anak Anda sendiri. Karena zaman sekarang semakin lama itu semakin maju, anak orang udah sampai mana, anak kita baru sampai mana. Tidak semua hal harus dikecualikan gitu ya. Kemampuan anak tuh berbeda-beda, ini itu. Nah, kemampuan anak berbeda-beda, ada yang lambat, ada yang cepat, itu juga ada faktor-faktornya gitu. Terkadang orang tua tidak menyadari, dialah sendiri yang membuat anak kita berbeda jadi tidak seperti yang lain gitu. Jadi, saya tegaskan sekali lagi untuk orang tua, belajar untuk peka terhadap perkembangan anak Anda sendiri, termasuk pada keterlambatan berbicara. Calon orang tua, para orang tua ya, untuk menghindari yang sudah saya katakan tadi ya. Nah, dari hal tersebut yang saya sebutkan, anak lambat berbicara akan ada akibatnya gitu. Anak tidak responsif terhadap lingkungan sekitar gitu ya, tidak bisa meniru suku kata yang lebih banyak, kemudian tidak bisa mengontrol emosinya karena kita tidak mengerti apa yang dia bicarakan, sehingga dia juga tidak bisa mengutarakan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan karena keterlambatan berbicaranya. Jadi ya cuma bisa ngeraung-raung, nangis-nangis aja, sedangkan kita tidak tahu maunya apa. Nah, itulah akibatnya ketika anak terjadi keterlambatan berbicara. Tidak ingin hal ini terjadi pada anak Anda, maka jangan lakukan keempat hal yang tadi. Semoga video ini bermanfaat untuk semua orang tua dan para calon orang tua untuk lebih peka terhadap perkembangan anaknya. Sekian dulu untuk yang baru mampir di video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.